Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diki Arya Ramadan dari PBB 7C akan menjelaskan hasil jawaban saya dari soal di buku penelitian kuantitatif halaman 182. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan dari nomor satu, yaitu langkah utama dalam penelitian kuantitatif. Untuk langkah utamanya sendiri ada 11 poin, yaitu yang pertama, teori, yang kedua, hipotesis, yang ketiga, desain penelitian, empat, rancangan ukuran konsep, yang kelima, pilih lokasi penelitian, yang enam, memilih subjek atau responden penelitian, yang ketujuh, mengelola instrumen penelitian atau mengumpulkan data, yang kedelapan, mengelola data, yang kesembilan, menganalisis data, yang kesepuluh, kita menemukan temuannya, dan yang ke-11, tuliskan temuan atau kesimpulannya. Lalu yang selanjutnya, sejauh mana langkah-langkah utama mengikuti urutan yang ketat? Untuk langkah dalam penelitian kuantitatif dijelaskan secara berurutan yang ketat, dimulai dari teori sampai kesimpulan yang tadi sebelumnya saya sudah jelaskan, akan tetapi yang dijelaskan pada part 2 chapter 7 di buku tersebut ada tipe yang ideal memiliki banyak penyimpangan. Pada langkah ke-11 yaitu penulisan temuan dan kesimpulan terdapat putaran umpan balik ke langkah 1 dan 2, yaitu perumusan masalah yang berlandaskan teori sehingga memudahkan peneliti dan pemecahan masalah. Yang selanjutnya, apakah langkah-langkah tersebut menyarankan pendekatan deduktif atau induktif terhadap hubungan antara teori dan penelitian? Jawabannya iya. Langkah dalam penelitian kuantitatif menyarankan pendekatan deduktif, karena dalam penelitian kuantitatif diuraikan sebagai strategi penelitian yang berbeda. Dalam istilahnya, yang sangat luas, memerlukan pengumpulan data numerik sebagai menunjukkan pandangan tentang hubungan antara teori dan penelitian sebagai deduktif dan kecenderungan untuk pendekatan ilmu alam, dan positifnya pada khususnya, dan sebagai memiliki objektivis. Selanjutnya, mengapa pengukuran penting dalam penelitian kuantitatif? Karena proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif. Karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Lalu yang selanjutnya, apa perbedaan pengukuran dan indikator? Untuk ukuran sendiri adalah kuantitas. Untuk indikator, pengertiannya adalah suatu ukuran tidak langsung dari suatu kejadian atau kondisi. Jadi untuk perbedaannya, yaitu bila ukuran digunakan di kondisi secara langsung, sedangkan indikator digunakan bila konsep kurang dapat diukur secara langsung. Mengapa pendekatan multi-indikator untuk pengukuran konsep lebih disukai daripada pendekatan yang mengandalkan satu indikator? Karena ada kemungkinan bahwa satu indikator akan salah mengklarifikasikan banyak individu. Ini mungkin karena kata-kata dari pertanyaan atau mungkin produk kesalahpahaman. Tetapi, jika ada sejumlah indikator, jika orang salah diklasifikasikan melalui pertanyaan tertentu, akan mungkin untuk mengimbangi efeknya. Lalu selanjutnya, apa cara utama berpikir tentang keandalan proses pengukuran? Apa salah satu bentuk keandalan yang paling penting? Reliabilitas ini adalah cara utamanya berpikir tentang keandalan proses pengukuran. Mengacu pada konsistensi ukuran konsep. Tiga faktor penting yang terlibat saat mempertimbangkan apakah suatu ukuran dapat reliabilitas, yaitu stabilitas, reliabilitas internal, dan konsistensi antara pengamat. Untuk salah satu bentuk keandalan yang paling penting adalah stabilitasnya, yaitu pertimbangan ini memerlukan pertanyaan apakah suatu ukuran stabil dari waktu ke waktu. Jadi kuncinya itu stabil, sehingga kita dapat yakin bahwa hasil yang berkaitan dengan ukuran tersebut untuk sampel responden tidak berfluktuasi. Artinya, jika kita diberikan takaran kepada kelompok dan kemudian atur ulang, akan ada sedikit variasi seiring waktu dalam hasil yang diperoleh. Untuk yang selanjutnya, sedangkan validitas mengandalkan reliabilitas, reliabilitas tidak mengandalkan validitas bahas. Untuk jawabannya, reliabilitas dan validitas dapat dibedakan secara analitis. Keduanya terkait karena validitas mengasumsikan reliabilitas. Artinya, jika ukuran Anda tidak dapat diandalkan, maka tidak dapat valid. Jika ukuran tidak stabil dari waktu ke waktu, ukuran tersebut tidak dapat menyentuh konsep yang seharusnya terkait jika ukuran tersebut berfluktuasi.
Jika suatu ukuran tidak memiliki reliabilitas internal, oleh karena itu ukuran tersebut tidak dapat valid. Jika ukuran berfluktuasi, mungkin mengukur hal yang berbeda pada kesempatan yang berbeda. Jika suatu ukuran tidak memiliki reliabilitas internal, itu berarti bahwa pengukuran multi-indikator sebenarnya mengukur dua atau lebih hal yang berbeda. Oleh karena itu, ukuran tersebut tidak dapat valid. Untuk soal selanjutnya, apa kriteria utama untuk mengevaluasi validitas pengukuran? Untuk kriteria utama untuk mengevaluasi validitas pengukuran adalah tiga, yaitu valid, reliable, dan objektif. Untuk valid sendiri merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Yang kedua, reliable, berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Yang ketiga, objektif, merupakan derajat kesepakatan atau interpersonal agreement antar banyak orang terhadap suatu data. Untuk soal yang selanjutnya, buat garis besar keasikan utama peneliti kuantitatif dan alasan apa yang dapat Anda berikan untuk keunggulan mereka. Untuk garis besarnya ada 4, yaitu yang pertama pengukuran, hubungan sebab dan akibat, generalisasi, dan replikasi. Untuk keunggulannya untuk pengukuran, suatu ciri yang hampir tidak mengejutkan dalam terang banyak diskusi dalam bab dari posisi peneliti kuantitatif, pengukuran membawa sejumlah keunggulan yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk hubungan sebab dan akibat, ada perhatian yang sangat kuat dalam kebanyakan penelitian kuantitatif dengan penjelasannya. Peneliti kuantitatif jarang tertarik hanya untuk menggambarkan bagaimana keadaan, tetapi ingin mengatakan mengapa hal-hal itu bisa seperti itu. Untuk generalisasi, peneliti biasanya prihatin untuk dapat mengatakan bahwa temuannya dapat digeneralisasikan di luar batas-batas konteks tertentu tempat penelitian itu dilakukan. Untuk replikasi, biasanya ilmu alam sering digambarkan ingin mengurangi seminimal mungkin pengaruh pencemaran dari bias dan nilai-nilai ilmuwan. Jadi hasil sebuah penelitian harus tidak terpengaruh oleh karakteristik khusus peneliti atau harapan atau apapun. Untuk yang selanjutnya, mengapa replikasi menjadi perhatian penting di antara peneliti kuantitatif? Meskipun dalam penelitian sosial ada kecenderungan replikasi cukup panjang. Untuk peneliti kuantitatif dalam ilmu sosial sering menganggap replikasi atau lebih tepatnya kemampuan mereplikasi sebagai unsur penting dalam aktivitas mereka. Alasannya yaitu kemungkinan kurangnya objektivitas dan instruksi nilai-nilai peneliti akan tampak jauh lebih besar ketika memeriksa dunia sosial daripada ketika ilmuwan alam menyelidiki tatanan alam. Akibatnya, seringkali dianggap penting bagi peneliti untuk menjabarkan prosedurnya dengan jelas agar dapat direplikasi oleh orang lain, bahkan jika penelitian tersebut tidak dapat direplikasi. Untuk soal yang selanjutnya, masalah krusial dengan penelitian kuantitatif adalah kegagalan para praktisi untuk menangani masalah makna secara memadai. Bahas. Untuk hal ini disebabkan karena penelitian kuantitatif terfokus terhadap nilai dan jumlah, sehingga memiliki penjelasan terbatas untuk kualitas deskripsi numerik dan kurang detail dalam memproses aspek persepsi manusia. Selain itu juga sering mengabaikan konteks sosial dalam penelitian serta terdapat potensi bias struktural karena perumusan masalah sebagai aturan mencerminkan kepentingan para peneliti tanpa memperhitungkan masalah aktual dari para responden. Untuk yang soal selanjutnya, seberapa sentralkah adopsi model penelitian ilmu alam oleh peneliti kuantitatif terhadap kritik peneliti kualitatif terhadap penelitian kuantitatif? Jawabannya, adopsi model penelitian ilmu alam bertujuan untuk menjelaskan lebih baik di mana penelitian kuantitatif telah menjadi sasaran banyak kritik oleh peneliti kualitatif. Kritik tersebut cenderung berkisar pada pandangan bahwa model ilmu pengetahuan alam tidak tepat untuk mempelajari dunia sosial. Untuk yang selanjutnya, mengapa peneliti sosial terkadang tidak menguji validitas dan atau reliabilitas ukuran yang mereka terapkan? Karena produser atau peneliti untuk menentukan stabilitas dan validitas jarang digunakan, hampir pasti karena biaya dan waktu yang mungkin terlibat. Jadi peneliti ini cenderung peduli dengan masalah substansi dan kurang antusias untuk terlibat dalam jenis pekerjaan pengembangan yang akan diperlukan untuk menentukan kualitas pengukuran yang menyeluruh. Sekian, terima kasih. Itu tadi penjabaran dari jawaban saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.